Acara kita pada malam hari ini seperti biasa, pengajian biasa, kemarin dirangkai dengan haul Gurus Kumpul yang ke-19. Sebelum kita melaksanakan pengajian atau tausiah, maka Pak Muhammad Al-Faruq membacakan manakib Gurus Kumpul. Nah, ini. Ya, kepada Al-Faruq, Muhammad Al-Faruq, wakil dan nobat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berantaikan salam tak lupa kita haturkan kepada sang figur umat, pembawa rahmat, penegak dua kalimat syahadat, pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Yang saya hormati, yang saya muliakan, serta saya ta'zimi guru kita Abuya Al-Habib Ghalib bin Mustafa Al-Idrus Al-Habib Saiful Anwar Syaddad Al-Madihij, serta para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada beliau semuanya. Karena pengajian kita pada malam hari ini dirangkai dengan haul Gurus Kumpul, maka izinkan saya sebentar saja, singkat saja, untuk menyampaikan manakib atau kisah cerita daripada guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau akrab kita sebut dengan Gurus Kumpul. Gurus Kumpul ini beliau lahir di Martapura. Martapura ini berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad yang lalu, telah banyak melahirkan para ulama-ulama yang besar, para ulama-ulama terkemuka. Kita sebut saja Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, Syekh Muhammad Saman Mulia, Kiai Haji Zainal Ilmi, dan deretan nama besar-besar lainnya. Itu para ulama tersebut lahir di Martapura. Jadi Martapura ini sudah menjadi fashion gitu, sudah menjadi fashion. Lahirnya para ulama-ulama besar itu di Martapura sudah menjadi fashion. Di Martapura itu, para jamaah sekalian, banyak pondok pesantren, ada puluhan majelis ta'lim, majelis dzikir yang dihadiri ribuan orang. Jadi dalam bahasa warsa ini layak saja, pantas saja kalau kita sebut Martapura itu sentral atau pusatnya kegiatan ilmu agama terkemuka yang ada di Kalimantan. Maka di kota itulah lahirlah al-alim, al-allamah, al-arif billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Gurus Kumpul. Lebih tepatnya beliau lahir di desa Tunggul Irang Seberang, pinggiran utara kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nasab dan silsilah beliau bertemu langsung dengan ulama terkemuka Asia Tenggara, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau lebih tepatnya beliau dzurriyyah ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir
pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 1942 Masehi pada jam 2 malam waktu Indonesia bagian tengah. Ketika beliau lahir, lalu beliau beranjak remaja, beliau beranjak muda, beliau ini Kiai Haji Zainal Ilmi mengkasyafkan bahwasanya ketika Guru Sekumpul ini muda, beliau itu sudah menjadi wali Allah. Beliau itu ketika muda adalah wali Allah, seperti yang dikasyafkan Kiai Haji Zainal Ilmi. Pepatah mengatakan, ada suatu statement yang diungkapkan oleh seorang pepatah, semakin tinggi sebuah pohon maka semakin deras, semakin kencang angin akan menghantamnya. Jadi ketika Guru Sekumpul ini muda, beliau beranjak remaja, beranjak dewasa. Semakin bertambah usia beliau, semakin bertambah umur beliau, maka semakin banyak ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada beliau. Karena tanda bukti bahwasanya Allah itu sayang kepada hambanya, Allah berikan dia cobaan dan ujian. Walaupun Guru Sekumpul itu mendapatkan ujian, cobaan, namun beliau tetap tersenyum di hadapan orang lain. Sampai-sampai disebutkan di dalam suatu buku, beliau tetap selalu tersenyum mengambang walaupun ujian dan cobaan itu terus menghujani beliau, terus menerus bertubi-tubi datang kepada beliau. Selain dari itu, kita bisa tahu bahwasanya yang ada pribadi dalam diri Guru Sekumpul itu adalah kesabaran. Beliau punya sifat sabar di dalam diri beliau. Walaupun beliau selalu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, beliau tetap selalu sabar sampai-sampai beliau selalu tersenyum walaupun ujian dan cobaan itu datang terus-menerus. Sabar itu kita tahu kata sabar mungkin. Tapi definisi dari sabar itu kita harus mengerti, para jamaah sekalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis beliau ini saya nukil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sabda beliau, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Jadi contoh misalnya kita jalan nih. Kita jalan itu saya Pak botusan yang gitu. Darah. Ketika itulah waktu, momen yang paling tepat kita untuk sabar. Karena as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu ya ketika benturan yang pertama. Beda lagi ceritanya kalau kita habis tertendang batu, marah-marah dulu. Siapa ngana butuh sini? Mayahi orang jelaknya, nerahi betis. Habisnya baru sabar aja gini. Itu bukan sabar yang sebenar-benarnya, karena kita marah-marah dulu baru kita sabar. Tapi sabar itu adalah sabar ketika benturan yang pertama. Seharusnya ketika kita kena tadi ya kita sabar di situ. Bukan kita marah-marah dulu. Selain beliau terkenal dengan kesabarannya, beliau juga terkenal dengan zuhud dan juga kedermawanan beliau. Zuhud itu, saya punya guru ketika mondok di pondok pesantren Sabilar Rasyad, beliau bernama Al-Ustadz Ahmad Fadilah. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia seutuhnya, bukan. Zuhud itu mengambil dunia itu seperlunya saja. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang yang dia tinggalkan dunia itu seutuhnya, maka itu belum tentu kita sebut, belum bisa kita sebut dia itu seorang zuhud yang sejati. Belum bisa kita sebut. Karena barangkali di dalam hatinya itu membara suatu cinta tentang hal keduniaan. Barangkali dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian kah? Agar terhindar dari hinaan kah mungkin? Bahkan bisa dikatakan orang yang punya harta melimpah ruah, mobilnya mobil sport misalnya, motornya motor moge, punya pesawat pribadi, punya jet pribadi, punya kapal pesiar. Bahkan itu kata Imam Ghazali bisa kita katakan sebagai orang yang zuhud yang sebenar-benarnya, asalkan ketika itu hatinya tidak terkait, tidak cinta dengan hal keduniaan yang dia miliki. Seperti itulah Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu tidak tergolong orang yang kekurangan. Bisa kita katakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang kaya raya.
namun beliau tidak cinta sama sekali dengan hal kekayaan beliau itu. Keduniawian yang beliau miliki tidak beliau cintai, tidak beliau masukkan dalam hati. Jadi harta beliau yang melimpah ruah itu sangat fungsional, sangat bermanfaat bagi orang lain. Bahkan beliau bisa menampung kehidupan orang-orang, bisa menopang kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Harta beliau itu beliau belanjakan untuk menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin, membantu janda-janda yang kurang mampu, membantu para habaib. Bahkan beliau infakkan harta beliau itu untuk pembangunan masjid, untuk membantu syiar-syiar Islam lainnya. Dikatakan bahwa guru sekumpul itu menyiapkan dana, menyiapkan uang ratusan juta setiap bulannya hanya untuk keperluan tersebut. Jadi secara tidak langsung beliau tidak takut kehilangan harta tersebut. Walaupun beliau punya harta yang banyak, melimpah ruah mungkin harta beliau. Tapi beliau tidaklah takut karena beliau tidak ada cinta sama sekali dengan harta tersebut. Jadi hal yang bisa kita ambil, poin yang bisa kita ambil dari cerita beliau adalah jangan pernah kita punya harta, misalnya punya motor misalnya. Kita cintai motor kita ini karena mungkin mewah. Kita cintai sampai kita masukkan ke dalam hati. Logikanya saja, kalau misalnya motor itu masukkan dalam hati ya tidak muat. Logika saja, Honda buat dalam hati muat enggak? Ya tidak gitu jemaah sekalian. Lalu beliau ini terkenal dengan keistiqomahannya. Beliau ini adalah seorang yang sangat istiqomah sekali. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa istiqomah itu, gambaran dari istiqomah itu punya nilai yang tinggi. Tidak semua orang-orang konvensional pada umumnya itu bisa sampai ke level, ke tingkat istiqomah ini, tidak semua orang. Oleh karena itu nilai dari sebuah keistiqomahan itu sangat tinggi pada jamaah sekalian. Imam Ghazali menggambarkan istiqomah itu lebih tipis daripada selai rambut dan juga dia lebih tajam daripada sebilah pedang. Itu gambaran istiqomah. Dari gambaran yang digambarkan oleh Imam Ghazali tadi kita bisa sadar bahwa betapa sulitnya kita sampai ke level istiqomah tersebut. Kita mungkin tidak jarang lagi dengar statement, dengar ucapan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Kita tidak jarang lagi mungkin dengar hal tersebut ya. Istiqomah itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 karomah. Kenapa 1000 karomah? Kenapa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah? Ya karena tidak mungkin kita dapat karomah, tidak mungkin seorang wali dapat karomah tapi dia tidak istiqomah. Ibnu Ubad Ar-Randi mengatakan di dalam Syarah Hikam, karomah yang paling hakiki, karomah yang paling menonjol, karomah yang paling utama dimiliki oleh seorang wali itu adalah keistiqomahannya. Itu karomah yang paling utama. Jadi istiqomah itu adalah karomah karena tidak semua orang itu bisa istiqomah para jamaah sekalian. Istiqomah itu kalau kita sebut, kalau kita dengar kata istiqomah pasti yang terlintas di benak kita, di pikiran kita itu konsisten, continue gitu kan. Misal kita punya amalan, punya dzikir, punya sholawat atau amalan. Kita baca sehari itu misalnya 5 kali. Misal amalan ini punya fadilah, misalnya bisa kaya, kita baca amalan ini kita bisa kaya, fadilahnya. Ketika kita baca 20 hari namun tidak ada tidak berefek kepada kita. Saya punya guru di pondok itu namanya Al-Ustadz Ahmad Sofyan. Beliau mengatakan bahwa sebuah amalan yang kita amalkan itu akan mengefek kepada kita, akan memberikan efek kepada kita kalau kita sudah amalkan 40 hari 40 malam. Kalau 40 hari 40 malam kita amalkan namun tidak juga berefek kepada kita, berarti 40 hari yang kedua, 40 hari yang pertama tidak ada efeknya kepada kita, 40 hari yang kedua pasti ada efeknya kepada kita. Saya juga punya guru namanya Al-Ustadz Ahmad Fadilah. Beliau alumni Al-Amin. Ketika itu kami belajar kitab Kifayatul Atqiyah. Beliau jelaskan tentang istiqomah ini. Istiqomah itu mungkin menurut kita itu konsisten. Misalnya kita hari ini kita punya amalan misalnya sholawat.
Kita baca hari ini 5 kali, besok 5 kali, besok 5 kali, terus menerus sampai kita wafat, sampai kita mati gitu kan. Itu mungkin istiqomah, itu konsisten poinnya gitu kan. Tapi menurut guru saya istiqomah yang seperti itu tuh benar, cuman itu baru setengah dari keistiqomahan. Kata beliau, istiqomah yang sebenar-benarnya, menurut beliau ini, istiqomah yang sebenar-benarnya itu bukan hanya kita terus untuk melakukannya, namun kita juga terus untuk menambahnya. Jadi kalau hari ini kita baca sholawat 5 kali, besok kita tambah, misalnya 7 kali. Besoknya lagi kita tambah lagi, misalnya 9 kali. Kita tambah terus, kita amalkan terus, kita konsisten untuk melakukannya, kita juga konsisten untuk menambahnya sampai kita mati. Kata beliau, itulah istiqomah yang paling benar menurutnya. Menurut beliau seperti itu. Saya pernah dengar ceramah di radio mungkin ya. Banyak orang itu cari cara agar jadi wali. Banyak orang cari cara agar jadi wali, bahkan dalam satu malam itu dia sholat malam sampai khatam Quran. Tapi endingnya dia tidak jadi wali, ujung-ujungnya dia tidak jadi apapun. Hasil yang dia dapatkan itu nihil, hasilnya zong. Endingnya ya dia tidak sesuai yang diharapkan gitu. Ekspektasinya itu terhalang realita gitu. Lalu guru saya Muhammad Al-Ustadz Solihin, ketika saya kelas 3 MTS gitu, beliau mengatakan bahwa banyak orang itu cari cara jadi wali itu susah-susah, sholat malam khatam Quran gitu, sampai khatam Quran sholatnya, sekalinya endingnya nggak jadi apa-apa. Padahal kata beliau, kalau kau mau jadi wali itu gampang sekali. Ada kitab, ketika saya belajar kelompok 2 itu, kelas 2 MTS, ada kitab namanya Akhlaqun lil Banin. Kitab Akhlaqun lil Banin ini ketika saya sekolah, saya beli harganya 5.000. Namun kata beliau, harganya 5.000, harganya biasa, itu tipis sekali kitabnya. Harganya biasa, tebalnya pun biasa, namun kualitasnya itu yang luar biasa. Mungkin sekarang harganya 10 ribuan, 12 ribu lah. Saya beli itu, beliau mengatakan bahwa andai ada orang yang punya cita-cita jadi wali, maka dia cukup amalkan kitab Akhlaqul lil Banin tadi. Kenapa orang tadi yang sholat malam sampai dia khatam Quran, sampai bengkak mungkin kakinya, kenapa dia endingnya nggak jadi wali? Ya karena dia ingat kepada Allah ketika waktu itu saja. Waktu lain dia lupa. Hanya pada masa itu saja, pada waktu itu saja dia ingat kepada Allah. Sedangkan kitab Akhlaqul lil Banin tadi, kalau kita pelajari, kita amalkan, itu Akhlaqul lil Banin itu kitab akhlak untuk anak-anak. Mungkin kategori anak-anak itu umur 4 tahun sampai kelas 6 SD mungkin. Setelahnya 1 SMP sampai seterusnya itu remaja mungkin. Jadi kelas 4 umur 4 tahun sampai kelas 6 SD itu mungkin masih kategori anak-anak. Kategori tersebut dianjurkan untuk belajar kitab Akhlaqul lil Banin tadi. Kitab Akhlaqul lil Banin tadi tidak dipelajari di kelompok tinggi, bukan kitab yang rendah, namun tidak dipelajari di kelompok tinggi. Namun kitabnya luar biasa. Kalau kita amalkan kitab tersebut, kita pasti jadi wali, kata guru saya. Karena apa? Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan, diwajibkan, dididik untuk selalu, setiap waktu, setiap detik, bahkan 24 jam dalam satu hari ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mungkin tadi sholat malam dia sampai bengkak mungkin kakinya karena khatam Al-Quran dalam 2 rakaat gitu, kenapa dia endingnya nggak jadi apa-apa? Ya karena ingat kepada Allah ketika waktu itu saja. Jadi jemaah sekalian, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan karena kelawasan beliau. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Khalid bin Mustafa Idris. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.